Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Qushairi dalam satu tafsirnya. Imam Qushairi menyebutkan dalam tafsirnya ada satu riwayat panjang, Nabi menceritakan kondisi keadaan orang di mizan. Mizan timbangan amal soleh. Di akhirat itu ada banyak terminal yang akan ditransiti kita nanti. Kita yang akan meninggal pulang ke kampung akhirat itu pasti mampir terminal-terminal karena jauh, perjalanan jauh, sehingga harus transit. Transit pertama, terminal pertama di kampung akhirat namanya barzah. Apa? Kita akan transit di barzah. Siapapun pasti transit dulu di barzah sebelum bangkit Nabi di mahsyar. Barzah, kemudian nanti ada mahsyar, ada mizan, ada sirat dan seterusnya. Nah, Nabi cerita dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Abdillah Al-Qushairi dalam tafsirnya, itu menceritakan satu orang yang lagi ditimbang amalnya oleh Allah di mizan. Ditimbang amal baik atau buruknya, ditimbang yang baik di timbangan sebelah kanan, yang buruk timbangan terus, yang baik ditaruh di timbangan amal baik, yang buruk dosa ditaruh di timbangan amal buruk, sampai tuntas, sampai selesai. Sekecil apapun amal ada hasilnya dan akan dilihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal kecil sedikit apapun yang baik akan dilihatnya, dan beramal sekecil apapun walaupun sebiji zarrah akan dilihatnya. Semuanya rapi, nggak ada yang terlewatkan satu pun. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu yang terucap dari lisan kecuali tercatat rapi oleh raqib atid. Semuanya ada catatan. Sekarang mewakili lisan kadang-kadang jari jemari, nggak bisa ngomong karena jarak jauh, dunia maya, maka nulis. Apapun yang ditulis akan ada hitungannya, ada pertanggungjawaban. Hati-hati makanya. Saya lihat kadang-kadang ngeri, ada sengaja bikin konten untuk caci maki, untuk menghina, untuk memfitnah, untuk menjatuhkan satu kelompok, untuk menghina, bahkan untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Sengaja bikin konten, tujuannya supaya orang lain ikut mencaci maki, menghina, memfitnah, mengadu domba, hoax disebarkan, kebencian disebarkan. Jangan dikira nggak ada hitungannya, ada hitungannya. Wallahi satu lafaz saja terhitung, akan dilihat nanti di mizan. Hati-hati, minta maafnya susah kalau sudah hablum minan nas ini. Apalagi sudah banyak yang dirugikan, apalagi dipublish, dipublikasikan, juga diikutin kedunguan, kemaksiatan, konten-konten busuk, hoax itu diikutin banyak orang, bahkan diamini oleh ribuan orang. Siap-siap, semuanya ada hitungannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Yang baik akan dilihat, yang buruk akan dilihat. Singkat cerita, Nabi menggambarkan satu orang ini panik sebab dosanya, amal dosanya sama amal baiknya banyak dosanya. Coba kalau sudah kelihatan dosanya banyak, tidak dapat ampunan, tidak dapat syafaat, terus dikiringi berang sirat, yang kepleset jatuh, sudah selesai. Nah, di kondisi yang mencekam, sedang panik, ketakutan karena dosa dan amal ibadahnya banyak dosanya, dalam keadaan ketakutan tiba-tiba dari belakang ada orang menepuk pundaknya, menyebut, "Hei Fulan bin Fulan." Kata Nabi, sebutkan nama dan ayahnya supaya identitasnya jelas. Fulan bin, ditepuk, "Hei Fulan bin Fulan." Dia terkejut. Kemudian setelah nengok, "Bukankah kamu Fulan bin Fulan yang waktu dunia kamu tinggalnya di tempat yang jelas?" Kan identitasnya, tempatnya persis, identitasnya dia jelas. Iya, saya akan pulangkan amanat titipan yang dulu Anda titipkan kepada saya, saat ini saya balikkan kepada kamu. Ini orang bingung, nggak pernah ketemu, wajahnya pun baru lihat, amanat apa yang dititipkan nggak jelas. Akhirnya, saya nggak kenal kamu, saya nggak pernah titip amanat sama kamu. Enggak, ada amanat milik kamu yang saat ini saya miliki, saya akan pulangkan untuk kamu saat ini. Dan saat ini kamu butuhkan amanat ini. Semacam peti diserahkan, ditanya sama Pak, dia ditanya sama malaikat, "Ini betul punya saya?" Lihat namanya dia, betul. "Nah, punya kamu." Buka. Setelah dibuka, apa isinya? Pahala-pahala amal ibadah. Pahala amal
Di saat dia butuh pahala amal ibadah karena terlalu banyak dosa, di situ diberikan pahala, yang pahala itu saat ditaruh di mizan, diambil dari kotak tadi, ditaruh di timbangan amal baiknya, beratnya luar biasa, membalikkan posisi yang tadi dosa lebih banyak, sekarang berbalik pahalanya lebih banyak dari timbangan yang ada di kotak tadi. Berbalik, amal baiknya lebih besar, lebih banyak, bobotnya lebih berat daripada dosanya. Dia senang saat itu. Nengok orang yang ngasih, siapa kamu ini? Nolong saya dengan amal, saya nggak pernah titip. Ini amalan apa? Maka dijawab, saya Rasulullah SAW. Mana Muhammad Rasulullah? Saya Nabi Muhammad SAW. Oh, Rasulullah. Kemudian saat itu apa ya Rasulullah amalin saya? Saya nggak pernah jumpa langsung titip, apalagi titip kepada engkau. Iya, itulah pahala sholawat. Sholawat yang kamu baca saat kamu mendengar namaku disebut, kemudian kamu spontan menjawab sholawat. Setiap kali telingamu mendengar namaku disebut dan kau sholawat, maka saya minta sama Allah, ya Rabb, kalimat sholawat dari lisan dia beratkan timbangannya, bobotnya lipat gandakan, supaya saya bisa memberikan syafaat di mizan kepada orang tadi. Maka Nabi memberi syafaat di mizan barokah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat Nabi Muhammad. Apapun kang kata menawi mireng asmakan Nabi disebut sampun pelit-pelit langsung sholawat mawon. Niki akan jadi timbangan amal baik kita di mizan. Bahkan kadang-kadang disyafaati Nabi melalui salawat ini menjadi bobot amal yang lebih berat dari amal-amal yang lainnya. Insyaallah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Makanya Nabi agak serius saat namanya disebut, orang yang mendengar nggak mau sholawat, kata Nabi disebut bakhil. Disebut apa? Nama Nabi disebut diam saja, bakhil banget. Cuma Allah sholli alaihi. Sholawat dapat barokah, dapat rahmat, dapat pahala, dapat macam-macam dengan sebutan satu kali sholawat kepada Nabi, 10 rahmat diberi. Telinga orang yang mendengar nama Nabi Muhammad disebut kemudian diam saja, berarti hatinya nggak connect sama sekali pada Nabi Muhammad SAW. Kosong. Keberadaan Nabi dan keagungan Nabi dalam hatinya kosong. Sampai nama manusia teragung saja disebut, dia tenang saja, diam saja. Ini bahaya masalahnya. Serius berarti nama Nabi nggak ada posisinya dalam hatinya. Oh, ngeri kalau semacam ini. Kalau sudah nama manusia teragung yang paling punya jasa besar kepada kita disebut, telinga kita mendengar terus kita nggak sholawat, ngeri. Cepat istighfar, minta ampun sama Allah. Karena lemahnya koneksi, lemahnya kedudukan Nabi dalam hati seseorang jika namanya disebut diam saja. Na'udzubillah min. Makanya kalau nama Nabi disebut, jawab sholawat. Setiap nama Nabi Muhammad dimanapun disebut, ucapkan balas dengan sholawat sebagai bukti kita terkoneksi langsung pada Nabi Muhammad SAW. Sholawat Nabi Muhammad. Iya, al-bakhil, hadisnya sahih. Hadisnya banyak riwayatnya, bahkan kita sering dengar. Al-bakhil liman dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Siti Aisyah meriwayatkan hadis ini. Al-bakhil, Nabi pakai kalimat al-bakhil, ada alif lam. Kalau kalimat bahasa Arab mungkin yang pada belajar ini, kalau ada alnya berarti khusus. Bakhil memang, bakhil spesial bakhil. Bakhil spesial. Nabi pakainya al-bakhil. Bakhil stadium Pak. Ada alnya Nabi bilang, ini berarti banget ya bakhil maksudnya gitu. Paham ya? Bakhil banget ini orang. Siapa? Liman dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Bagi orang yang disebut namaku di hadapannya, dia mendengar langsung, kemudian dia tidak mau bersalawat kepadaku. Bakhil, bahkan ancamannya wailun liman la yarani yaumil qiyamah ya Aisyah. Nabi mengatakan, celakalah orang yang nanti tidak bisa melihat wajahku wahai Aisyah. Aisyah takut, siapa ya Rasulullah yang nggak bisa melihat sampai celaka, nggak bisa melihat wajahmu. Setelah lagi, wailun liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Celaka betul-betul orang yang tidak bisa melihat wajahku di hari kiamat wahai Aisyah. Siapa ya Rasulullah? Celaka 3 kali, kemudian Nabi baru menjawab al-bakhil. Orang yang apa bakhil ini? Cara orang betul bakhil itu artinya apa? Pelit, ngebit, apa mana itu? Hah? Pelit, ngebit,
Kuitrit, Pratawali, Mahoni, dari laut jagat. Naudzubillah. Bakhil, pakainya Allah lagi. Bakhil menulis. Cara tangan gegemis sarung tangan kan. Kalau bisa. Naudzubillah. Kata Nabi, yang celaka yang tidak bisa melihat wajahku adalah yang bakhil. Yang bagaimana? Yang disebut namaku tidak mau berselawat kepadaku. Sallallahu alaihi Muhammad.